Penganiayaan dan kekerasan fisik yang dialami oleh para pekerja migran Indonesia ini bukan pertama kali terjadi. Ini cerita yang terus berulang dan dialami oleh para pekerja migran Indonesia. BP2MI tentu mengutuk secara keras karena ini adalah kejahatan kemanusiaan yang harus diakhiri. Cara mengakhirinya adalah bagaimana negara hadir dan hukum harus bekerja. Kita tahu bagaimana kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, bagaimana juga perlakuan-perlakuan yang sangat diskriminatif terkait makanan minuman yang dikonsumsi oleh para pekerja kita, jam kerja yang melebihi batas. Ini banyak dialami 90% oleh para pekerja migran kita yang diberangkatkan secara ilegal. Nah, cara yang paling efektif bagaimana negara hadir dan hukum bekerja adalah pertama, kekuasaan diplomatik harus benar-benar digunakan oleh kedutaan besar kita atau perwakilan kita yang ada di negara-negara penempatan. Bicara bernegosiasi dengan negara penempatan, kita pastikan bagaimana undang-undang ketenagakerjaan di negara-negara penempatan benar-benar bisa memberikan perlindungan terhadap keselamatan jiwa dari para pekerja migran. Kompleknya masalah-masalah dan problem pekerja migran Indonesia, maka penyelesaian dari hulu ke hilir ini mau tidak mau harus dilakukan. Tapi lebih penting dari itu adalah bagaimana sinergi, kolaborasi tidak hanya kementerian lembaga yang harus solid, tapi juga asosiasi dan juga P3MI dengan pemerintah harus menjadi bagian ekosistem yang memperkuat tata kelola penempatan dan pelindungan yang memberikan jaminan keselamatan maupun kesejahteraan dan kemerdekaan para pekerja migran Indonesia itu sendiri. Itu BP2MI tentu berharap perwakilan kita yang ada di luar negeri, KBRI, tidak hanya melakukan tugas kewajiban memberikan pendampingan dan pembelaan hukum kepada para pekerja migran kita, tapi juga menggunakan kekuasaan diplomatiknya yang lebih efektif untuk memberi tekanan pada pemerintah setempat dan bagaimana proses hukum bisa berlangsung secara fair dan putusan hukum benar-benar memberikan rasa keadilan bagi pekerja migran kita yang telah menjadi korban penganiayaan dan kekerasan. Yang harus diingat adalah pekerja migran kita, pekerja migran Indonesia adalah duta Indonesia. Harga diri dan dignity Indonesia ada pada mereka. Dan yang lebih penting adalah keselamatan jiwa setiap anak bangsa warga negara Indonesia itu adalah hukum tertinggi yang harus kita jaga dan kita bela di manapun mereka. Langkah yang sedang disiapkan dan bahkan sebagian sudah dikerjakan oleh BP2MI mengatasi problematika pekerja migran Indonesia yang sangat kompleks adalah pertama tentu membuat semua perangkat, aturan main dan bahkan regulasi turunan dan Undang-Undang 18/2017 yang benar-benar merefleksikan tidak hanya sekedar kehadiran tapi keberpihakan negara dalam memberikan jaminan pelindungan, keselamatan dan juga bagaimana mewujudkan kemerdekaan dan kesejahteraan bagi para pekerja migran Indonesia. Yang kedua, kita fokus hari ini pada pelatihan dan pendidikan bagi para pekerja migran Indonesia yang kita ingin mencetak mereka yang disebut PMI terampil dan profesional, mereka yang memenuhi kualifikasi kompetensi, mereka yang memiliki keterampilan, keahlian di sektor pekerjaan yang mereka pilih, mereka juga mengetahui bahasa negara setempat di mana mereka bekerja, mengetahui kultur dan budaya, serta memahami undang-undang ketenagakerjaan di negara di mana mereka bekerja. Keahlian dan keterampilan inilah yang kita jual ke perusahaan, ke para majikan di negara-negara penempatan dan tidak boleh mereka negara penempatan majikan perusahaan memandang bahwa kita pengemis pekerjaan. Tidak. PMI adalah harga diri negara kita. PMI adalah dignity bagi Indonesia. Sehingga mengirim dan menempatkan pekerja di sektor formal itu menjadi prioritas utama BP2MI dan kita semakin setiap tahun menekan pemberangkatan dan penempatan pekerja sektor domestik yang unskilled dan para pekerja di sektor pengiriman pekerja secara ilegal yang selama ini dilakukan oleh para sindikat. Mereka adalah komplotan para mafia pemilik modal yang dibackingi oleh oknum-oknum yang memiliki atributif kekuasaan. Ini benar-benar bisnis kotor. Bagaimana cara mendapatkan uang yang sangat besar dengan cara yang cepat. Nah, ini
menjadi prioritas utama BP2MI, dan saya sudah membentuk Satgas, yang Satgas ini memiliki tugas utama untuk memerangi sindikat pengiriman ilegal pekerja migran Indonesia, membatasi ruang gerak mereka, kemudian menyeret mereka secara hukum untuk memberikan efek jera, dan tentu target terakhirnya adalah tidak ada lagi penempatan pekerja migran Indonesia secara ilegal. Kenapa? Karena 90% mereka yang mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayar sesuai kontrak, mengalami nasib buruk pemutusan hubungan kerja secara sepihak, mengalami diskriminasi dalam hal pelayanan makanan dan minuman, bahkan juga jam kerja yang melebihi batas. 90% itu dialami oleh para pekerja migran Indonesia yang unskilled, yang tidak memiliki keahlian, keterampilan, dan diberangkatkan secara ilegal. Ini menjadi fokus utama kami. Negara tidak boleh kalah, negara harus hadir. Bagaimana setiap upaya-upaya pemberangkatan secara ilegal itu benar-benar bisa dibatasi ruang geraknya dan kita perangi secara total di lapangan. Sehingga suatu saat semua keberangkatan para pekerja migran Indonesia ke negara-negara penempatan itu benar-benar adalah mereka yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, memiliki keterampilan dan keahlian, dan mereka akan dihargai sebagai anak-anak bangsa yang memiliki pride sehingga mendapatkan gaji dan tunjangan yang memadai. Dan mereka benar-benar menjadi warga negara Indonesia yang dihormati baik oleh perusahaan maupun para majikan di tempat bekerja mereka. Harus diingat sekali lagi, jumlah pekerja migran kita hari ini 3,7 juta, mereka yang berangkat secara resmi, tapi World Bank merilis ada 9 juta pekerja migran Indonesia yang tersebar di 150 negara penempatan. 90% dari 5,3 juta gap angka antara data resmi kita dengan data World Bank adalah mereka yang diberangkatkan secara ilegal. Artinya 4,5 juta dari 5,3 juta atau 90% dari mereka yang tidak tercatat dalam data kita yang diberangkatkan secara ilegal tadi adalah mereka yang berpotensi mengalami segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Kita tidak ingin terjadi dan bertambah korban-korban jiwa pekerja migran Indonesia yang harus cacat secara fisik, cacat secara mental, ataupun mereka yang harus meninggal akibat kekerasan yang dialami oleh para pekerja migran kita yang dilakukan oleh para majikan di negara-negara penempatan. Saatnya negara hadir dan hukum harus bekerja, dan itu menjadi tekad BP2MI sebagaimana perintah Presiden Republik Indonesia, lindungi PMI dari ujung rambut hingga ujung kaki.